ini saya akan menjelaskan tentang apa sih literasi digital itu dan bagaimana peran pentingnya dalam kehidupan kita dan kenapa dia menjadi penting dalam membentuk masa depan kita. Yuk cari tahu sama-sama. Sebagai pengguna media sosial yang aktif, apakah kalian pernah bertanya, sudahkah kita menggunakan media sosial secara pintar dan bijak? Saya rasa belum ya kawan-kawan ya, karena selama ini kita sering melihat di media sosial banyak sekali konten-konten kreator atau netizen-netizen Indonesia yang cenderung brutal dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kita Indonesia belum menggunakan media sosial secara bijak, karena masih banyak netizen-netizen yang menghujat, netizen-netizen atau konten kreator yang mengumbar aib kehidupan pribadinya di media sosial. Maka dari itu kita harus tahu literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan berita melalui teknologi digital. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi atau platform-platform media sosial yang menyediakan ranah untuk kita untuk mengakses semua informasi, mengevaluasi informasi dan lain sebagainya. So kawan-kawan, sekarang ini kita hidup di era yang dimana banyak sekali informasi yang di luaran sana bertebaran, dimana kita tidak bisa memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah atau hoax. Maka dari itu kita sebagai pengguna media sosial harus tahu nih langkah-langkah menggunakan media sosial secara bijak dan pintar. Jangan hanya smartphone kita aja yang sudah pintar, tetapi kita juga harus menggunakan media sosial, mengakses informasi secara bijak dan pintar. Kawan-kawan, ada 4 pilar utama untuk membangun atau membentuk karakter kita atau perilaku kita dalam menggunakan media sosial. Kecakapan digital adalah kemampuan teknis untuk menggunakan perangkat, aplikasi, software untuk mendukung proses belajar mengajar dan bekerja. Yang kedua adalah etika digital. Apa sih etika digital itu? Etika digital itu bagaimana kita berperilaku dalam bermain media sosial, dimana yang saya katakan tadi, berarti masih banyak di luaran sana, di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia yang belum menggunakan media sosial secara bijak dan benar. Karena masih banyak sekali netizen atau konten kreator yang mengungkapkan ranah pribadinya atau mencaci maki orang lain di media sosial, dan itu melewati etika digital. Yang ketiga adalah keamanan digital, di mana keamanan digital ini adalah kemampuan kita untuk menjaga data diri kita dan privasi kita terhadap dunia luar, di mana sangat sering terjadi masalah-masalah pribadi kita up ke media sosial untuk menjadi konsumsi publik, dan itu tidak baik ya teman-teman. Yang keempat adalah budaya digital, di mana budaya digital ini itu sendiri adalah bagaimana kita mengkonten diri kita atau membuat video itu secara menerapkan budaya yang ada di negara atau tempat tinggal masing-masing. Jadi jangan melewati adab-adab yang berlaku. Ya, kawan-kawan, dengan menguasai 4 pilar ini, maka kita mampu memilah-milah mana informasi yang penting dan mana informasi yang tidak penting, atau yang kita sering menyebutkan informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Maka dari itu, dengan menguasai 4 pilar ini, kita dapat memvalidasi kembali berita-berita atau informasi-informasi yang kita dapatkan di media sosial.
Dan tentunya selain itu, kita dapat berkomunikasi secara baik, secara pasif dan sopan di media sosial. Kawan-kawan, literasi digital adalah bekal penting bagi kita, bagi masa depan kita. Kenapa saya bilang begitu? Ada alasannya. Yang pertama adalah berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis. Kenapa? Karena kita dapat memilah-milah informasi yang benar dan salah. Kita bisa memilah atau mengevaluasi kembali informasi yang kita dapatkan. Jadi kita tidak gampang tertipu oleh berita-berita hoax yang tersebar di luar sana. Yang kedua adalah mengatasi tantangan zaman. Di tengah pesatnya perkembangan dunia teknologi, maka dari itu kita dengan adanya kita mampu mencerna kembali informasi-informasi yang kita dapatkan, itu adalah salah satu kunci untuk melawan tantangan zaman. Yang ketiga adalah membangun karakter dan karya, di mana zaman sekarang ini media sosial sudah menjadi media anak-anak muda untuk berkarya, untuk menjadi jati dirinya di depan kamera tentunya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita manfaatkan media sosial untuk membangun karakter kita menjadi yang lebih positif dan berkarya. Yang terakhir, menciptakan generasi yang cerdas dan bijak, dimana kalau memahami 4 pilar yang kita sudah bilang tadi, maka secara otomatis kita akan menjadi remaja yang cerdas dan bijak dalam mengolah semua informasi-informasi yang kita dapatkan. Ya, itulah tadi bagaimana caranya kita menjadi orang yang bijak dan pintar dalam bermedia sosial. Dengan langkah-langkah tadi kita mampu mengevaluasi ulang bagaimana caranya kita menjadi seseorang pengguna media sosial yang bijak dan benar. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, mengurangi hal-hal negatif kita sehari-hari, dan menjadi seseorang yang baik dan benar, bijak dalam menyerap semua informasi yang ada di sekitaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.